Halo teman-teman semua, selamat datang di seri video pembahasan soal matematika untuk Olimpiade Sains di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun tingkat nasional. Dalam video yang pertama kali ini, kita akan membahas soal OSK Matematika SMP untuk tahun 2024 nomor yang 1. Seperti apa itu? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai membahas soal, jika ada teman-teman yang masih bertanya, bagaimana cara belajar yang baik agar teman-teman bisa mengerjakan soal, baik itu soal olimpiade, soal pemecahan masalah, atau soal matematika dengan baik dan mudah, maka menghafal rumus itu penting, tapi bukan yang utama. Tahu cara cepat, tips, dan trik juga penting, tapi bukan yang utama. Yang utama itu apa? Yang utama adalah cara berpikir teman-teman. Teman-teman harus memiliki cara berpikir yang baik ketika menyelesaikan suatu masalah. Apa saja itu? Yang pertama, ketika diberikan soal, ketika diberikan masalah, jangan terburu-buru untuk mencari tahu apakah soal ini ditambahkan atau dikurangi, dikalikan atau dibagikan, rumusnya apa, dan lain sebagainya. Jangan. Tetapi pahami dulu soal itu. Soal itu tuh bercerita tentang apa, informasi yang diketahui apa saja, lalu yang ditanyakan itu apa. Itu penting di awal. Jika sudah paham soalnya, baru rencanakan kira-kira rencana seperti apa yang bisa dilakukan untuk menemukan solusi atau jawaban. Jika sudah, laksanakan rencana itu. Berhasil atau tidak berhasil, efektif atau tidak efektif, kita lihat nanti. Yang penting laksanakan saja dulu. Kalau misalnya tidak berhasil, tidak menemukan solusi, kita kembali, kita buat rencana yang baru. Tapi jika berhasil, jangan cepat-cepat senang. Kita periksa dulu jawaban kita. Apakah jawaban yang kita ketemu itu benar-benar jawaban yang tepat, atau ternyata kita ada salah perhitungan di pertengahan jalan. Nah, 4 langkah cara berpikir seperti ini penting untuk teman-teman, harus teman-teman latih terus ketika teman-teman mengerjakan soal. Lama-kelamaan ini akan terbiasa dan menjadi suatu habit bagi teman-teman ketika menyelesaikan masalah walaupun bukan masalah matematika. Oke? Kalau sudah, mari kita bahas soal-soal selanjutnya. Oke. Oke teman-teman semua, ini adalah soal nomor 1 dari soal OSK tingkat SMP Matematika tahun 2024. Silakan teman-teman kalau mau mengerjakan, silakan di pause videonya, silakan dikerjakan dulu. Setelah itu kita coba bahas bersama-sama. Kalau sudah, mari kita coba bahas. Sama seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah adalah apa? Yaitu pahami. Pahami dulu maksud soalnya itu seperti apa. Mari pertama-tama kita baca dulu mungkin paragraf pertama. Misalkan NABC itu menyatakan banyaknya kelipatan A yang lebih besar dari B dan kurang dari C. Nah ini mesti teman-teman pahami dulu di awal. Jadi kalau ada tulisan NABC itu artinya banyaknya kelipatan A yang lebih besar dari B namun kurang dari C. Soal ini sebenarnya soal yang lumayan bersahabat. Kenapa? Karena tidak hanya memberikan definisi, dia juga memberikan contoh di sini di paragraf kedua. Itu contoh. N dari 3, 5, dan 10 itu sama dengan 2. Artinya apa? Kelipatan 3 yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 10 ada 2, bukan adalah 2 ya. Nah 2 itu maksudnya ada 2 bilangan. Bilangan apa saja kelipatan 3 itu? Kalau teman-teman ingat kelipatan 3 itu materinya dulu waktu
SD juga sudah ada ya. Jadi kelipatan 3 itu dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini kalau kita mau daftarkan satu-satu. Tapi terlalu banyak kalau kita mau daftarkan satu-satu. Biasanya teman-teman ingat kita bisa buat dalam bentuk persamaan yang umum. Kelipatan dari 3 bisa kita tulis K kali 3. K itu apa? K itu bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tahu elemen bilangan asli. K itu elemen bilangan asli. Oke ya, jadi kalau K-nya 1 kita dapat 1 kali 3, 3. K-nya 2 kita dapat 2 kali 3, 6. K-nya 3 kita dapat 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak bilangan kelipatan 3, bilangan mana-mana sajakah yang lebih besar 5 tapi kurang dari 10? 3 jelas tidak karena kurang dari 5. 6 iya, 9 iya, 12 juga tidak karena lebih besar dari 10. Kalau 3 tadi kurang dari 5 ya. Dan tentu 15 dan seterusnya pasti lebih besar dari 10. Maka bilangan kelipatan 3 yang lebih besar dari 5 dan kurang dari 10 hanya 6 dan 9. Ada berapa? Ada 2. Maka N 3, 5, dan 10 adalah 2. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami. Oke ya. Kalau sudah paham, kita lihat lagi. Informasi terakhir yang diberikan adalah pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan atau yang diminta, kita disuruh mencari nilai dari N pangkat 3, N pangkat 4, N pangkat 6. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk mencari berapa banyak kelipatan dari 6 pangkat 3 yang lebih besar dari 6 pangkat 4, tapi kurang dari 6 pangkat 6. Nah, sampai sini kita sudah mencoba untuk memahami soal tersebut. Selanjutnya kalau teman-teman belum paham silahkan dibaca lagi, direnungkan, terus dipahami. Kalau sudah, kita masuk pada yang kedua. Yang kedua apa? Langkah rencanakan. Artinya kita membuat rencana untuk mencari solusi atau mencari nilai dari N pangkat N dari 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, dan 6 pangkat 6. Nah, ini menarik. Menariknya kenapa? Karena dua orang itu bisa mendapatkan jawaban atau solusi yang sama, tapi dengan rencana atau strategi yang berbeda. Nah, saat ini saya akan membuat rencana yang saya pikirkan. Tapi bisa jadi teman-teman dapat mengembangkan rencana lain yang mungkin lebih baik atau lebih menarik dan lebih efektif. Bebas ya. Sekarang kita coba pakai rencana yang terpikirkan oleh saya saat ini. Yaitu yang pertama, kalau mau mencari nilai dari N, 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, dan 6 pangkat 6, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah cari kelipatan dari 6 pangkat 3. Jadi pertama kita harus cari dulu kelipatan dari 6 pangkat 3. Lalu yang kedua, kalau kita sudah dapat kelipatan dari 6 pangkat 3, kita tentukan kelipatan dari 6 pangkat 3 yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus lebih besar dari 6 pangkat 4, kurang dari 6 pangkat 6. Kalau kita sudah menentukan berapa saja kelipatan dari 6 pangkat 3 yang memenuhi syarat, maka yang ketiga baru kita hitung berapa banyaknya. Oke. Kita sudah merencanakannya. Lagi-lagi teman-teman mungkin setelah ini bisa membuat rencana yang lebih baik atau lebih sesuai dengan gaya teman-teman. Nah, setelah dipahami, setelah direncanakan, langkah berikutnya adalah laksanakan. Jadi yang keempat, sekarang tinggal kita laksanakan strategi yang tadi. Kita laksanakan rencana yang tadi. 1. Saya mau cari dulu
kelipatan dari 6 pangkat 3. Kelipatan dari 6 pangkat 3, kalau tadi kelipatan dari 3 itu K kali 3, K-nya 1 dan seterusnya, atau K itu elemen bilangan asli, maka kelipatan dari 6 pangkat 3 ya K kali 6 pangkat 3 juga, di mana K itu elemen bilangan asli. Oke, kita sudah ketemu kelipatan dari 6 pangkat 3. Selanjutnya apa? Selanjutnya tentukan kelipatan dari 6 pangkat 3 yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kita lihat syarat 1. Oke ya. Harus lebih besar dari 6 pangkat 4. Syarat 1 adalah lebih besar dari 6 pangkat 4. Maka bisa kita tulis K kali 6 pangkat 3 itu harus lebih besar dari 6 pangkat 4. Nah, sampai sini ini kita butuh jam terbang. Teman-teman butuh jam terbang. Kalau teman-teman punya jam terbang yang tinggi, artinya teman-teman terbiasa mengerjakan soal, terbiasa menyelesaikan pemecahan masalah, teman-teman akan lebih peka. Kita juga harus patut curiga, kenapa di soal ini diberikannya 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, dan 6 pangkat 6. Kalau teman-teman peka, 6 pangkat 4 dan 6 pangkat 6 masing-masing itu merupakan perkalian dari 6 pangkat 3. Oke ya, 6 pangkat 4 itu kan sama dengan 6 pangkat 3 dikalikan 6 ya. Sehingga di sini kita bisa tulis K kali 6 pangkat 3 lebih besar dari 6 kalikan dengan 6 pangkat 3. Ingat, perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. 6 ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 4. Oke, di sini artinya K kali 6 pangkat 3 itu harus lebih besar dari 6 kali 6 pangkat 3. Maka kita simpulkan, kalau harus lebih besar dari 6 kali 6 pangkat 3, maka dia mulainya dari 7 kali 6 pangkat 3, 8 kali 6 pangkat 3, 9 kali 6 pangkat 3, dan seterusnya sampai berapa? Nah, itulah yang mau kita cari di syarat yang kedua. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya. Jadi nilai paling kecilnya adalah 7 kali 6 pangkat 3. Sekarang kita mau cari paling besarnya berapa. Syarat yang kedua, kalau yang pertama itu lebih besar dari 6 pangkat 4, maka yang kedua lebih kecil dari 6 pangkat 6. Sama seperti tadi, berarti K kali 6 pangkat 3 itu harus kurang dari 6 pangkat 6. Ya, 6 pangkat 6 itu kan sama dengan 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Berarti K kali 6 pangkat 3 kurang dari 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sendiri itu sama dengan 216. Berarti K kali 6 pangkat 3 kurang dari 216 kali 6 pangkat 3. Aha, berarti kesimpulannya nilai tertingginya itu harus K-nya itu harus 215 kali 6 pangkat 3. Karena dia harus kurang dari 216 ya. Terus di sini 214 kali 6 pangkat 3 dan seterusnya. Artinya kita jadi kelipatan dari 6 pangkat 3 yang lebih besar dari 6 pangkat 4 dan kurang dari 6 pangkat 6 adalah mulai dari 7 kali 6 pangkat 3, 8 kali 6 pangkat 3, 9 kali 6 pangkat 3, dan seterusnya sampai paling besar adalah 215 kali 6 pangkat 3. Oke ya, langkah pertama kita sudah cari kelipatan 6 pangkat 3. Yang kedua kita sudah menentukan kelipatan dari 6 pangkat 3 yang memenuhi syarat. Maka yang ketiga sekarang adalah hitung berapa banyak. Hitung
berapa banyak. Teman-teman lihat, 6 pangkat 3 ini bisa kita hiraukan ya. Dalam tanda kutip bisa kita coret. Kita fokus saja ke bilangan di depannya, kan ya, yaitu 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 215. Nah, ada berapa banyak bilangan ini? Dari 7, 8, 9 sampai 215. Ada berapa banyak? Caranya, teman-teman lihat. Pertama, 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 hasilnya berapa? 6. Nah, 6 itu nanti di sini jadinya 215 dikurangi 6. Sama dengan 209. Jadi ada berapa banyak bilangan dari 7, 8, 9 sampai 215? Ada 209 bilangan. Artinya ada berapa banyak bilangan kelipatan 6 pangkat 3 yang lebih besar dari 6 pangkat 4 dan kurang dari 6 pangkat 6? Ada sebanyak 209 bilangan. Nah, tapi ini bagaimana? Ini kenapa begini? Kenapa ini benar? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Kenapa 215 dikurangi 6 sama dengan 209 itu sesuatu yang benar. Oke, mari kita bahas. Oke, teman-teman semua. Tadi kita sudah lihat bagaimana mencari banyaknya bilangan dari 7 sampai 100 sampai 215. Caranya, pertama 7 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 6. Lalu nanti tinggal bilangan yang terakhir yaitu 215 dikurangi 6. Gitu ya. Nah, kenapa cara itu bisa benar? Mari kita lihat untuk contoh dari bilangan 1 sampai 115. Misalkan ini kotak. Kotak ini ada sebanyak 115 bilangan. Oke ya. Kotak ini ada sebanyak 115 bilangan. Kalau pertanyaannya seperti ini. Berapa banyak bilangan dari 1 sampai 115? Jawabannya mudah, yaitu ya 115. Kalau pertanyaannya berapa banyak bilangan dari 1 sampai 1232? Jawabannya ya 1232. Ini akan mudah kalau kita mulainya dari 1. Tapi kalau pertanyaannya diubah, banyaknya bilangan dari 7 dari sini sampai 115. Bagaimana? Nah, ini yang secara akal sehat, pemikiran sederhana agak membingungkan kita. Kalau dari 1 tanpa berhitung, tanpa rumus kita bisa langsung tahu kalau dimulainya dari 1. Tapi kalau bukan dimulai dari 1, misalnya dari 7, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ilustrasi sederhana itu seperti ini. Pertama-tama, teman-teman anggap 7 sampai 115 ini sebagai suatu blok bilangan, satu kelompok. Lalu teman-teman ambil, teman-teman urutkan, taruh, geser, di mana nanti 7 itu akan sama urutannya dengan 1. Akan berhubungan dengan 1. Lalu 8 dengan 2, 9 dengan 3, dan seterusnya. 108 dengan 4, 109 dengan 5, dan seterusnya. Teman-teman akan lihat bahwa nanti 115 juga akan berada di posisi 109. Dari mana teman-teman bisa tahu? Dengan menggeser 7 ke 1, ini sama saja dengan menggeser 7 6 langkah ke kanan. Oke ya. 6 langkah ke kiri. Jadi dari 7 ke 1 itu sama saja dengan menggeser 6 posisi ke kiri. Oke ya. Atau kalau dalam bahasa matematika ya 7 kurang 6, 1. Implikasinya yang lain juga akan dikurangi 6. 8 juga akan dikurangi 6 nanti di 2 dan seterusnya. Maka kenapa tadi 115 dikurangi 6? Ya karena itu. Jadi nanti 115 juga akan dikurangi 6. Hasilnya adalah di 109. Ini juga dikurangi 6. Ini dikurangi 6. Sehingga yang dilakukan tadi itu sebenarnya bukan
menghafal rumus. Mungkin teman-teman bisa hafal rumusnya, tapi ini kita coba bahas biar teman-teman memahami konsep dan maknanya. Yang tadi kan dimulainya itu 17 sampai 215 ya. Sama saja, 7 bergeser 6, berarti 215 juga bergeser 6. Makanya 215 kurang 6 itu sama dengan 209. Jadi banyaknya bilangan dari 7 sampai 215 adalah 209. Oke, artinya banyaknya kelipatan dari 6 pangkat 3 yang lebih besar dari 6 pangkat 4 namun kurang dari 6 pangkat 6 adalah sebanyak 209 bilangan. Oke teman-teman, ini untuk nomor yang pertama. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Berikutnya nanti saya akan membahas lagi untuk nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya coba lebih perbaiki baik dari pembahasan maupun dari tampilan dan lain-lain agar setiap video yang baru itu dapat lebih membantu teman-teman. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.